Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa, di sini saya akan membahas dan mengukur sebuah trafo penyesuai impedansi atau trafo matching. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan trafo matching. Trafo matching adalah trafo penyesuai impedansi yang digunakan untuk menaikkan tegangan dari tegangan audio. Biasanya diukur dalam satuan ohm ya. Jadi kita di situ biasanya di input itu diberikan ada 4 tab, ada tab 0, kemudian 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm. Kemudian di output tegangannya di output itu tertulis ada 70 volt dan 100 volt. Ada juga yang custom biasanya yang dikeluarkan di tab terendah di bawah 70 volt ada juga, tetapi itu tidak umum. Jadi apa sih yang dimaksud dengan trafo impedansi? Nah, di sini sudah saya buatkan sedikit urut-urutan. Jadi trafo impedansi itu adalah untuk menaikkan tegangan ya. Untuk menaikkan tegangan dari ampli. Tegangan yang dimaksud adalah tegangan audio. Besarnya tegangan audio berapa sih? Tentunya kita harus tahu dulu bahwa output daripada amplifier itu biasanya kan kalau kita ukur langsung dengan menggunakan AC volt atau DC volt mengukurnya. Kalau DC volt tentunya harusnya tidak boleh ada tegangan. Kalau ada tegangan berarti amplifier tersebut akan rusak. Kalau misalkan AC, tegangan yang diukur itu bisanya ketika amplifier diberikan input. Nah, kemudian kita di sini punya trafo impedansi ya. Ini kalau nggak salah ini kapasitasnya bisa dibebani hingga 50 watt. Kemudian di sini maka outputnya adalah 70 volt dan 100 volt. Jadi 70 dan 100 volt itu apa sih? Jadi 70 dan 100 volt itu bisa kita andaikan itu adalah sebuah jaringan yang dirancang bekerja pada tegangan 70 volt dan 100 volt. Biasanya ini dari trafo impedansi ini kemudian melalui kabel yang panjang sekali, biasanya digunakan seperti pada masjid atau juga pada bangunan gedung itu untuk menjangkau titik-titik terjauh tersebut agar audio yang kita salurkan dari trafo matching atau output amplifier itu bisa sampai di ujung jauh daripada speaker tersebut, tidak kehilangan dayanya. Dengan demikian juga ketika suatu tegangan itu dinaikkan, maka yang ada di situ mengalir arusnya kecil ya. Jadi kalau arus kecil tentunya di situ akan ada efisiensi, di mana kita tidak membutuhkan kabel yang besar untuk meminimalkan rugi-rugi atau hilangnya sinyal, kekuatan sinyal daripada audio sampai di ujung speaker tersebut. Bisa kita andaikan ini misalkan pada corong ya, corong ada di tower masjid gitu, itu bisa kita menggunakan seperti ini. Dan memang seperti ini harusnya sistem yang dipakai. Jadi tidak langsung ya dari trafo output ini langsung kabel aja ke atas kemudian menuju ke corong tua, nggak seperti itu, tapi harus di ujung sana harus ada trafo impedansi lagi.
trafo penyesuai atau step down atau trafo matching dari tegangan tinggi 70 atau 100 volt itu ke 8 ohm. Nah, jadi sudah ada gambaran ya untuk kenapa disebut 70 volt atau 100 volt dan kenapa harus ada tegangan ini. Tentunya tegangan ini sebenarnya juga ada angka impedansinya ya, kalau nggak salah ini di 50-an 80-an ohm, 50 ohman untuk tegangan audio pada 70 volt, juga 80 ohm untuk tegangan 100 volt ya. Nah, di sini seperti ini skemanya. Jadi kita di sini akan mencoba ini menginjek audio, menginjek tegangan AC. Kita andaikan tegangan AC ini adalah audio pada puncak tertinggi atau continuous signal yang akan kita injek. Kemudian kita transformasikan dengan menggunakan trafo matching ini ke tegangan yang lebih tinggi, yakni 70 volt atau 100 volt. Nah, di sini saya ingin mengetahui berapa volt sih yang dibutuhkan agar bisa sampai 70 volt di output, atau 100 volt itu berapa sih pada inputnya agar bisa dicapai 100 volt ini. Di sini sudah saya lakukan setup sebagai sumber sinyal, dalam hal ini sumber tegangan listrik AC. Saya pergunakan trafo variak ini untuk agar bisa kita atur dengan mudah berapa volt yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada voltmeter dan ampermeter di sini, tapi ini tidak dipakai. Saya hanya memakai voltmeter ini untuk mengukur tegangan inputnya yang keluar dari output trafo matching. Kemudian di output saya langsungkan japit ini ke tab di 0 dan 70 volt ke voltmeter AC ini. Di sini yang saya pakai untuk batas ukurnya adalah 150 volt. Jadi ini bacaannya langsung ya. Di sini 100 volt, 150 volt. Jadi langsung nanti. Baiklah, langsung saja untuk tegangan ini saya masukkan. Nah, demikian. Jadi untuk 70 volt, ini ternyata di outputnya 70 volt, maka input AC daripada tegangan yang kita butuhkan adalah sebesar di bawah 10 ya, di bawah 10, 8 itu sekitar 9. Saya tulis 9 volt ya. Kemudian kalau agar bisa mencapai 100 volt, berapakah yang dibutuhkan? Tinggal kita putar saja trafonya. Di sini langsung kita putar, kita naikkan 100 volt. Kita tidak perlu presisi harus 100 volt pas ya. Kita anggap aja di sini sekitar 100 volt, lebih dikit juga nggak apa-apa. Sudah settle. Kemudian ternyata tegangan yang kita butuhkan adalah sekitar 13,5 volt. 13,5 volt itu adalah angka kemampuan baterai tertinggi ya, voltase untuk tegangan aki ya. Jadi di situ kita menemukan korelasi kenapa harus 100 volt, kenapa harus 70 volt. Kemudian bagaimana dengan kalau misalnya pada posisi 70 volt ini saya coba pengen lihat di 100 volt ada berapa tegangan. Tinggal pindah saja untuk capitnya. Nah, ternyata di sini ditunjukkan pada output tab 100 volt itu terukur 120 volt. Ini saya tulis 120 volt ya. Sedangkan kalau misalkan kita turunkan tegangannya ke 9 volt input, maka tegangannya adalah sekitar tegangannya sekitar 80 volt. 80 volt. Saya tulis 85.
Jadi demikian alasannya kenapa kita harus menaikkan tegangan dan berapa tegangan yang kita butuhkan untuk input. Di sini sudah terjawab sudah. Namun ini pada impedansi input, pada tab input 8 ohm ya. Sekarang saya akan menaikkan ke posisi 16 ohm. Posisi 16 ohm. Tentunya 9 kita sesuaikan dulu untuk yang di output. Jadi ternyata pada tab 8 ohm agar bisa dicapai 70 volt, kita tulis di sini, agar tercapai 70 volt kita butuhkan tegangan sebesar 13 volt. 13 volt ini untuk yang 16 ini ya. Ini yang 8. Maaf di sini ini 8, ini 16, 13 volt. Kemudian bagaimana kalau kita coba di output 70 volt ini agar sampai 100 volt, berapakah tegangan inputnya? Kita setting saja ke 100 volt di output. Nah, 100 volt di output, terukur inputnya adalah sebesar hampir 20 volt, yaitu sekitar 19,5 volt. Nah, korelasinya begini ya. Jadi semakin tinggi tegangan, maka juga tegangan di output juga semakin tinggi. Namun demikian kita harus menyesuaikan ya. Jadi dengan demikian untuk mencapai 70 volt atau 100 volt pada input 8 ohm itu kita hanya perlu tegangan sebesar tegangan baterai ya, hanya sekitar 13,5 volt. Jadi tidak perlu terlalu tinggi ya. 13,5 saja sudah di output itu sudah mencapai 100 volt. Tuh, kalau 16 ohm untuk mencapai 100 volt harus kita input sebesar 19,5 volt. Coba kita ukur juga pada posisi 16 ohm. Pada posisi 16 ohm berapakah yang di tab 100 volt? Pada tab 100 volt dengan input 19,5 volt juga sekitar 120 volt. Nah, jadi ini sudah nyetrum ini kalau kita pegang ya. Jadi misalnya suatu instalasi audio seperti ini, saya menyebutnya sistem distribusi audio tegangan tinggi atau high voltage audio distribution. Itu kenapa kalau diukur kadang-kadang menunjukkan angka, kadang-kadang tidak, sedangkan di input Anda menggunakan input musik ya. Musik kan juga berfluktuasi sinyalnya, naik turun, bukan suatu sinyal tetap. Maka agar untuk mencapai tegangan maksimalnya ya kita harus maksimalkan amplifiernya dengan diinjek menggunakan continuous sinyal 1 kHz mungkin seperti itu. Jadi apakah demikian ini berpengaruh pada kualitas audio? Tentunya ada sedikit berpengaruh juga, namun ini adalah suatu standar yang sudah diciptakan dari zaman dulu. Kenapa ada sistem 70 volt, kenapa ada sistem 100 volt? Yang pertama adalah tujuannya sebagai cara untuk mengefisiensikan penyaluran audio pada jarak jauh. Jika jarak Anda mungkin baru sampai 50 meter, 100 meter, tentunya akan kecil ya terbacanya. Kan tetapi kalau sudah mencapai jarak yang jauh, berliku-liku, berbelok-belok,
Ya, sistem seperti ini harus diterapkan. Demikian pembahasan kita mengenai trafo matching. Apabila Anda ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di komentar, atau juga Anda ingin menambahkan, akan sangat berterima kasih kepada saya untuk ditambahkan mengenai pengetahuan tentang hal ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir video. Sampai jumpa di kesempatan ngoprek yang lain, tentunya akan menyajikan hal-hal lain yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.